Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang profesionalisme kerja secara umum. Yang pertama, profesionalisme. Profesionalisme mempunyai makna, mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya sebuah istilah yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Kemudian pengertian profesionalisme. Menurut Supriyadi, istilah profesionalisme ini menunjukkan bahwa seorang dapat dikatakan profesional jika penampilan suatu pekerjaan sebagai penampilan suatu profesi. Kemudian profesionalisme adalah suatu paham yang menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat berbekal keahlian dan berdasar rasa terpanggil serta ikrar menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Yang selanjutnya, konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi dijelaskan bahwa ia memiliki 5 muatan atau prinsip. Yang pertama, afiliasi komunitas, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk di dalam organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesi. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mandiri, merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Yang ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi. Dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang keempat, dedikasi pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Yang selanjutnya adalah kewajiban sosial, merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Selanjutnya, watak profesionalisme. Watak profesionalisme ini ada 3. Yang pertama, bahwa kerja seorang profesional itu beretikat untuk merealisasikan kewajiban demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah atau materi. Yang kedua, bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemariran teknik yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Yang ketiga, bahwa kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknik dan kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi. Yang selanjutnya adalah pengertian kerja. Arti yang diberikan kepada kata profesi adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Meskipun lazimnya profesi dikaitkan dengan taraf lulusan akademi atau universitas, suatu profesi tidak mutlak harus dijalankan oleh seorang sarjana saja. Dalam masyarakat Indonesia pun kita telah mengenal berbagai profesi non-akademik. Kemudian, adapun profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian tentu pelakunya, jadi dapat diisyaratkan profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Tetapi pada penerapan perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek tersebut dalam cakupan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, ciri atau sifat profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Artinya yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini
biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesinya. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Profesionalisme kerja. Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin melalui perilakunya sehari-hari dalam organisasi. Tingkat kemampuan pegawai yang tinggi akan lebih cepat mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan. Istilah kemampuan menunjukkan potensi, maka kemampuan di sini baru merupakan kekuatan yang ada di dalam diri seseorang. Dan istilah kemampuan juga dapat dipergunakan untuk menunjukkan apa yang akan dapat dikerjakan oleh seseorang. Profesionalisme kerja pada hakikatnya mengandung aspek-aspek. Yang pertama, aspek potensial, bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensi yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Yang kedua, aspek profesionalisme atau vakasional, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejuruan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, aspek fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaan secara tepat guna. Artinya dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Yang keempat, aspek operasional, bahwa setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya. Yang terakhir, konsep profesionalisme kerja. Yang pertama, kreativitas, kemampuan untuk menghadapi hambatan dan memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Yang kedua, inovasi, perwujudan berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan, dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dan melaksanakan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapainya. Yang terakhir adalah responsivitas, kemampuan dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntunan baru, dan pengetahuan baru. Harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekian dari saya, terima kasih.